Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bihadha ni'amil katsirah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina maulana Muhammad Allah sanani khairil bariyah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahin nabi wa sahbihi wal ali. Busyurukum ya ahlal dar, busyurukum ya ahlan nawbah, busyurukum ya ahlal wal akad. Amma ba'd, yang kami hormati para kiai, para asatid, para ulama, Nafsu berzikir Al-Ustaz Masrukin dan sedaya para hawari Majelis Asy-Syifa dan ugi sedaya para jamaah dan pengurus Masjid Miftahul Huda, yang semoga semua yang hadir di malam hari ini Allah berikan kepada kaula panjenengan sedaya umur yang panjang dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan Allah kabulkan segala hajat kaula panjenengan sedaya, hajat dunia, hajat akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, saat ini Bapak Ibu kaula panjenengan mendekati daripada pertengahan bulan Sya'ban, yang insyaallah kalau melihat dari kalender, hari Senin atau malam Selasa besok adalah malam nisfu Sya'ban. Monggo saged ditingali malih, mbok menawa kok kalender ini berbeda. Tadi barusan saya lihat di kalender yang ada di HP, Senin malam Selasa adalah malam nisfu Sya'ban, malam pertengahan bulan Sya'ban, yang bahkan diceritakan dalam sebuah hadis pernah satu kali di malam nisfu Sya'ban itu bertepatan dengan malam di mana Rasulullah terjadwal untuk tinggal di rumah Sayyidah Aisyah. Tapi saat itu ternyata Rasulullah tidak datang, sehingga Sayyidah Aisyah gelisah, kok Rasulullah di malam jatah untuk tidur di rumah saya kok Rasulullah enggak ada. Akhirnya Sayyidah Aisyah keliling khawatir mencari Rasulullah SAW dan mendapati Nabi ada di pemakaman Baqi. Dan Sayyidah Aisyah mengatakan kepada Nabi kita Muhammad, ya Rasulullah, tadi sempat terlintas pikiran-pikiran yang tidak baik, pikiran-pikiran yang salah di dalam pikiran saya. Saya kira engkau tidak datang ke rumahku karena engkau datang ke rumah istri yang lain. Kemudian Rasulullah menjawab, wahai Aisyah, tidakkah engkau tahu malam hari ini adalah malam yang mustajab, yaitu malam nisfu Sya'ban. Sehingga para hadirin, yang pertama kami menghimbau diri kami pribadi dan juga panjenengan sedaya, di malam Selasa yang akan datang, gunakan sebaik mungkin untuk kita bermunajat kepada Allah Ta'ala. Karena kita semuanya punya hajat, kita semuanya butuh Allah, kita semuanya butuh hidayah. Tanpa hidayah, tanpa rahmatnya Allah, tanpa nikmat dari Allah Ta'ala, kita tidak akan pernah hidup dengan nyaman di dunia, bahkan sampai nanti di akhirat. Maka di malam nisfu Sya'ban, ayo sarang-sarang para hadirin kita hidupkan dengan kita memperbanyak berzikir kepada Allah dan memohon, berdoa, bermunajat kepada Allah Ta'ala. Semoga doa-doa yang akan kita panjatkan di malam
nisfu Sya'ban nanti Allah ijabahi semuanya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, sebagaimana tadi disampaikan oleh Ustaz Masrukin, bagi panjenengan terutama yang ibu-ibu, bahkan yang bapak-bapak, jika di tahun lalu ada tanggungan hutang puasa Ramadan, maka segera untuk dilunasi, segera untuk diqadha puasanya, agar puasa Ramadan yang akan datang pahalanya menjadi sempurna. Setelah nisfu Sya'ban berlalu, semakin dekat kita dengan bulan suci Ramadan, yang para ulama menganjurkan kaula panjenengan para hadirin, yang pertama di saat kita mendekati Ramadan adalah siapkan hati dan tanamkan di dalamnya rasa bahagia untuk menyambut Ramadan. Jika memang ada suatu hal yang setiap Ramadan menjadi ketidaknyamanan bagi panjenengan, jangan sampai hal itu menjadikan kita sedih dengan datangnya Ramadan. Semisal urusan pekerjaan, karena ada pekerjaan-pekerjaan itu yang terhambat karena sebab puasa. Sebagai contoh, misal jika ada di antara panjenengan yang kerjanya nambang pasir, nambang pasir yang manual, boten damel bego. Lek damel bego poso pun boten napa-napa. Tapi lek nambang pasirnya manual, yaitu kita masuk ke dalam sungai, jenengan nyemplung teng berantas, otomatis ada kemungkinan di situ nanti akan kemasukan air, baik lewat lubang hidung, mulut, atau lewat lubang telinga. Para ulama, para hadirin menjelaskan bahwasannya termasuk yang membatalkan puasa itu, baik puasa yang wajib ataupun puasa yang sunnah, adalah masuknya sesuatu ke dalam 5 lubang, yaitu lubang mulut, lubang hidung, lubang telinga, dan juga 2 lubang kemaluan depan dan belakang. Kalau lubang telinga, masih ada ulama yang mengatakan memasukkan sesuatu ke dalam lubang telinga itu masih diperbolehkan di saat puasa. Artinya kalau lubang telinga itu masih ada pendapat. Jadi ini bisa dipakai jika dalam keadaan darurat, semisal lagi puasa kok ternyata telinga panjenengan kemasukan semut. Kalau boten diambil, boten damel katembat atau nopo urekan telinga, boten sakit medal semute atau serangganya nggak bisa keluar dan panjenengan merasakan sakit, maka panjenengan bisa pakai pendapat yang kedua yang mengatakan masukkan sesuatu ke dalam telinga tidak batal puasa. Tapi pendapat yang pertama mengatakan masuknya sesuatu ke dalam telinga yang melebihi batas ingkang saged dijangkau oleh jari kelingking kita. Jadi kita punya jari kelingking ini, jari kecil ini. Kalau kita dorong ke telinga, sudah paling mentok, itu batas akhir masuknya sesuatu ke dalam telinga di saat puasa. Lebih dari itu batal puasanya. Tapi kalau urusan hidung, kemasukan air, kemasukan sesuatu melalui hidung dan mulut sampai tertelan, maka sepakat para ulama mengatakan batal puasanya. Nah, sehingga ada kemungkinan di antara umat Islam yang mungkin pekerjaannya berkaitan dengan air, misalnya masuk ke dalam air seperti nambang pasir, maka hal ini harus ditinggalkan di bulan Ramadan, sehingga cari pekerjaan yang lain yang kiranya sementara dalam sebulan bisa menjalankan puasa dengan sempurna. Jangan sampai hal ini menjadikan kemudian kita sedih atau kita terbebani dengan adanya bulan Ramadan. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita bulan Ramadan ini bukan untuk suatu beban yang harus disedihkan, tapi justru Ramadan ini suatu nikmat yang besar yang Allah berikan bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu hadis Nabi Muhammad SAW, Bapak Ibu pernah mengatakan, sumu tasihu, berpuasalah kalian maka kalian akan sehat. Dan
dari sekian masa yang telah berlalu, sepakat para dokter itu, para ilmuwan kedokteran, bahwasanya orang yang banyak puasa itu kemungkinan sehatnya lebih besar. Orang yang banyak puasa dan mengosongkan perutnya kemungkinan sehatnya lebih besar. Dan ini sesuai dengan hadis Nabi kita Muhammad SAW. Dan bahkan dokter pun panjenengan sampai saat ini, kalau ada orang mau operasi pasti disuruh puasa. Terus kalau operasinya besok pagi, mulai malam hari ini kita disuruh puasa. Gak boleh makan, bahkan gak boleh minum. Suruh kosongkan perut. Kalau mau periksa darah, mau periksa gula darah, periksa diabetes, kalau kepingin hasilnya sesuai, hasilnya tepat, biasanya kita juga disuruh nahan untuk tidak makan, tidak minum. Atau bahkan terkadang para hadirin, hal ini sering disampaikan oleh para dokter untuk metode penyembuhan pasiennya dengan cara berpuasa. Dan ini sudah Nabi katakan dalam hadisnya, sumu tasihu. Lantas kenapa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan umatnya Nabi Muhammad dalam setahun ada 1 bulan untuk berpuasa? Di antara manfaatnya supaya kaulah panjenengan sehat. Karena setiap hari sebelum puasa Bapak Ibu, kita punya perut ini diisi makanan macam-macam. Yang manis masuk, yang pedas masuk, yang pahit masuk, semuanya masuk. Begitu Ramadan kita tahan. Mulai dari subuh sampai maghrib kita kosongkan perut, sehingga kita isi makanan hanya di waktu malam, dan itu pun hanya sesaat. Maka di bulan Ramadan tersebut Allah Subhanahu wa taala akan membersihkan penyakit, bukan hanya penyakit di dalam tubuh tapi juga penyakit hati. Kalau seandainya para hadirin Allah Subhanahu wa taala tidak mewajibkan bagi umat ini puasa Ramadan, yang rugi bukan Allah, yang rugi kita. Dari segi pahala kita nggak dapat pahala yang besar, dari segi kesehatan kita pun juga kurang sehat. Makanya Allah wajibkan. Karena apa? Karena melihat kita adalah umatnya Nabi Muhammad SAW. Allah berikan kita suatu ibadah yang luar biasa, bulan yang agung. Sampai di akhir khutbah, di akhir bulan Sya'ban, di dalam khutbahnya Nabi yang diriwayatkan oleh sahabat Salman Al-Farisi, yang ditakhrij oleh Imam Ibnu Khuzaimah di dalam kitab sahihnya, dan dalam kitab Syu'abul Iman, khatabana Rasulullah SAW. Kata Sayyidina Salman, Rasulullah pernah berkhutbah di hadapan kami di akhir bulan Sya'ban. Jadi di waktu-waktu ini menjelang Ramadan, Nabi Muhammad naik ke atas mimbarnya, Nabi Muhammad berkhutbah, dan Nabi Muhammad mengatakan, ayyuhan nas, wahai manusia, qad adallakum syahrun azim, telah nampak bayangan bulan yang agung di hadapan kalian, yaitu bulan Ramadan. Syahrun fihi lailatun khairun min alfi syahr, bulan yang di dalamnya ada 1 malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Malam Lailatul Qadar yang hanya ada di bulan Ramadan saja. Dan itu salah satu keistimewaan umatnya Nabi Muhammad SAW. Siapa yang mengisi waktu malamnya di bulan Ramadan dengan beribadah kepada Allah dan bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, maka dia telah dicatat oleh Allah beribadah selama 1000 bulan atau sekitar 83 tahunan. Kita dapat pahala ibadah 83 tahunan, Bapak Ibu. Dan itu hanya ada di bulan Ramadan. Nah, sehingga Ramadan itu nikmat besar. Bahkan di dalam khutbahnya Nabi juga mengatakan, qad farradha siyamahu. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan puasa di bulan Ramadan itu suatu kewajiban. Jadi wajib sedaya kaum muslimin yang tidak ada udzur syar'i. Jadi yang perlu digarisbawahi udzur syar'i. Kalau boten syar'i, kok kalau panjenengan nganggap itu udzur, tetap kita wajib untuk puasa. Udzur syar'i misal sakit yang parah. Seandainya ada orang sakit, orang hadirin itu pun
dia nggak mudah langsung membatalkan atau langsung tidak berpuasa dari mulai subuh. Dilihat kalau kiranya masih ada kemampuan untuk berpuasa, dia wajib untuk puasa. Tapi nanti ketika siang hari kok ternyata dia mulai mendapati timbulnya penyakit dalam dirinya, maka baru dia boleh untuk membatalkan puasanya. Orang yang kerja, nggak ada alasan, oh kerja saya berat, saya boleh untuk tidak puasa, nggak ada. Karena kerjaan bukan termasuk udzur syar'i. Lah terus bagaimana? Kalau kerja saya berat, tetap jenengan puasa. Kalau di tengah pekerjaan jenengan kok mulai ngerasa nggak kuat, jenengan mulai merasa keliengan, pusing, mumet, lek diterusne poso bakal pingsan. Baru di saat itu panjenengan boleh membatalkan puasa, dan itu pun menjadi hutang. Kadang banyak orang itu, para hadirin, yang berpuasa ketika sedang bekerja yang berat, dia nggak kuat, dia batalkan puasanya, tapi di luar Ramadan nggak diqadha puasanya. Kata Nabi kita Muhammad SAW, meninggalkan satu hari berpuasa di bulan Ramadan, para hadirin, tanpa ada udzur yang syar'i, tanpa ada alasan yang dibenarkan menurut syariat, maka walaupun diganti dengan puasa 1 tahun penuh, tidak akan bisa menambal pahalanya. Nah, sehingga berpuasa di bulan Ramadan ini adalah satu nikmat yang besar dari Allah Ta'ala untuk kaula panjenengan. Dan Nabi mengatakan, wa syahrun yuzadu fi rizqil mu'mini fihi. Dan bulan Ramadan itu adalah bulan yang Allah bakal menambah rezekinya orang-orang yang berpuasa di dalamnya. Sehingga jika ada di antara kita keraguan dan merasa, oh kalau Ramadan dagangan saya sepi, kalau Ramadan rezeki saya malah tambah sedikit, pangkas keyakinan yang salah ini, rubah dengan meyakini apa yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW, bahwasanya justru Ramadan itu adalah bulan di mana Allah menambah jatah rizki hamba-hambanya. Dan yang juga perlu kaula panjenengan ketahui, Bapak Ibu, rizki itu mboten kok kudu duit. Gimana mboten? Rizki itu gak harus duit. Kalau kita katakan dan kita menilai rizki itu hanya uang, berarti kita ini mata duitan. Gimana mboten? Sehat niku rizki mboten? Gara-gara awak itu poso, Allah paringi kaula panjenengan sehat rezeki itu. Yang harusnya kalau tidak puasa, misal ada di antara mereka kena serangan jantung gara-gara poso, malah nggak jadi kena serangan jantung. Nikmat itu. Kalau kita disuruh milih, kaula panjenengan suruh milih. Niki Pak, wonten duit 1 M. Cakep jenengan, tapi bar jenengan tapi jenengan kena serangan jantung. Purun mboten jenengan? Lek kena serangan jantung bar ngoten sik selamat. Mboten napa-napa, nggih napa. Serangan jantung pas bablas. Meninggal. Belum punya amal. Ibadah masih sedikit. Apa manfaatnya uang itu? Gak ada manfaatnya. Mau kita wariskan ke anak, ya kalau anaknya jadi soleh-soleha dengan uang itu. Nah, ternyata dengan uang itu jadi ahli minum-minuman keras, naudzubillah, zina, narkoba dan lain-lain, tambah numpuk kita punya beban, tambah dosa dan tambah kita sedih di alam barzah. Nah, sehingga Ramadan bulan yang indah, bulan yang dinanti-nantikan oleh mereka orang-orang yang dalam hatinya ada iman. Maka di pertengahan bulan Sya'ban ini, Bapak Ibu, ayo kita pasang yang pertama niat berbahagia menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Kemudian yang kedua, isi bulan Ramadan dengan ibadah sebaik mungkin, sebanyak mungkin. Karena kita nggak tahu, Bapak Ibu, jangan-jangan Ramadan yang akan Allah berikan kepada kita ternyata menjadi Ramadan yang terakhir bagi kita. Karena kematian datang tidak pandang umur. Kematian datang, para hadirin, gak nunggu sakit.
Siapa sangka kadang ada orang yang sehat. Seperti sebagai contoh, saya punya abah sehat, meninggal mendadak. Ternyata abah saya nggak sampai ke Ramadan. Abah saya nggak sampai ke bulan Ramadan yang akan datang. Dan itu bukan hal yang mustahil terjadi kepada kita. Maka kita harus persiapkan itu untuk menyemangati kita supaya kita bisa menambah amal ibadah di bulan Ramadan. Maka jadikan setiap amal kebaikan itu seakan-akan itu menjadi amal kebaikan yang terakhir bagi kita. Pasti kita akan sempurnakan ibadahnya. Diisi dengan zikir kepada Allah, diisi dengan ibadah, tidur secukupnya. Jangan kemudian kok kaula panjenengan berdalil, tapi kan tidure wong poso ini kan kok ibadah. Kadang nggih damel hadis naumus shaim ibadah. Benar para hadirin, disebutkan di dalam kitab An-Nafahat Ar-Ramadaniyah bahwasannya naumus shaim ibadah wa shamtuhu tasbih. Tidurnya orang puasa itu ibadah, diamnya dianggap bertasbih oleh Allah Ta'ala. Kalau panjenengan diam, boten wiritan, boten dikiran, dicatat ibadah sama Allah. Tidur kita dihitung ibadah sama Allah. Tapi tidur yang wajar, yang dianggap ibadah kan Gusti Allah niki tidur yang wajar. Lebar subuh tidur sampai mau asar. Asar misal jam pinten? Asar jam 3 misal, setengah 3 baru bangun. Duhuran ngenteni dilut asaran, tilem malih adzan maghrib tangi. Alhamdulillah poso pertama lancar. Ngoten nggih syukuran pisan nggih. Alhamdulillah poso pertama lancar. Jadi kalau tidur dari subuh sampai maghrib ya lari bayi pun kuat rek poso nggih. Jadi justru puasa itu para hadirin tidur yang dianggap ibadah, tidur yang sewajarnya. Lek panjenengan waktu siang ada rutinan tidur siang 1 jam, 2 jam, itu jenengan lakukan di bulan Ramadan, jenengan dihitung ibadah. Tidur malam kita dihitung ibadah sama Allah. Tapi kalau tidur yang berlebihan dibuatkan dihitung ibadah. Allah itu suka sesuatu yang sewajarnya, yang tengah-tengah. Makanya kata Nabi Muhammad, khairul umur awsatuha. Sebaik-baiknya perkara itu yang sedang. Tidur yang secukupnya. Nanti kita niku berbuka yang secukupnya. Jangan gara-gara puasa buka puasa dikodok. Ini kan? Oh, aku kan dereng sarapan, dereng makan siang plus makan malam. Akhirnya semalam makan 3 kali. Adzan maghrib makan, nggih bar tarawih makan, sebelum tidur makan. Bedone Ramadan karo mboten Ramadan napa lek ngoten nggih. Nah, jadi para hadirin tujuan Ramadan yang pertama, kenapa kita jangan menghabiskan waktu dengan tidur? Karena memang yang dicari itu rasa lapar. Yang diminta sama Allah sama Nabi kita Muhammad dengan puasa Ramadan ini agar kaula panjenengan merasakan lapar. Loh, kenapa kok kita harus merasakan lapar? Karena dengan kita merasakan lapar itu hati kita menjadi lunak, Bapak Ibu. Gara-gara kita lapar, hati kita ini mengajak kita untuk berpikir jernih. Ya Allah, ternyata rasanya lapar itu seperti ini ya. Saya lapar karena saya puasa Ramadan. Sedangkan saya punya tetangga yang fakir itu, untuk makan sehari-hari di luar Ramadan aja susah. Kadang dia makan sehari hanya sekali, kadang 2 hari sekali dia makan. Betapa beratnya dia harus menanggung rasa lapar setiap hari. Sedangkan saya baru Ramadan saja saya bisa merasakan lapar. Nah, sehingga dari situ muncul keinginan untuk bersedekah. Sehingga Nabi mengatakan di dalam hadisnya, dalam khutbahnya, wa huwa sahrul muwasati, dan Ramadan itu adalah bulan untuk kita berbagi. Maka coba jenengan tingali para hadirin lek pun Ramadan kata yang berbagi makanan buka. Kenapa itu semua terjadi? Karena merasakan bahwasanya puasa ini lapar. Bagaimana kiranya umat Islam yang mereka berpuasa
tapi mereka nggak punya bekal makanan untuk berbuka. Dan itu ada, Pak Ibu. Orang yang nggak mampu untuk sekedar membatalkan puasanya banyak, di Tulungagung banyak. Saya seringkali mendapati mereka orang-orang yang tidak mampu itu, Pak Ibu, satu keluarga, suami istri, punya anak kadang 2, 3. Untuk buka mereka nggak punya, nggak ada makanan mereka untuk buka. Sehingga mereka itu kalau buka, para hadirin, cari majlisan buka bersama yang untuk umum. Itu pun karena malu mereka bagi. Nah, kamu hadir buka bersama yang di masjid sana ngantru ya. Bapak hadir yang di Rejo Agung, Ibu hadir yang di sana. Coba. Itu saya dapati sendiri di Tulungagung. Dan itu baru yang kelihatan kami. Yang ketahuan sama kita, yang nggak ketahuan. Yang mereka tidak menceritakan keadaannya. Jangan-jangan yang di sebelah rumah kita yang seperti itu. Jangan-jangan ada keluarga kita yang seperti itu. Nah, maka Ramadan inilah Nabi katakan syahrul muasati, bulan yang tepat untuk kaula panjenengan saling berbagi. Bahkan Nabi memberikan satu daripada jaminan bagi mereka orang-orang yang berbagi di bulan Ramadan. Man fattara shaiman. Kata Nabi Muhammad, siapa orang yang memberikan makan kepada orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan, maka kana maghfiratan lidzunubi. Yang pertama, dosanya semuanya akan diampuni sama Allah Ta'ala. Kemudian, wa kana idqa raqabatihi minan nar. Dan yang kedua, dia akan mendapatkan jaminan bebas dari siksa neraka. Dan yang ketiga, kata Nabi Muhammad, dia akan mendapatkan pahala puasanya orang yang dia kasih makan. Jadi dapat 3. Kemudian sahabat berkata, sahabat bertanya setelah khutbah, sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, laisa kulluna yajidu ma yufattirus shaim. Wahai Nabi, kita semuanya tidak bisa untuk memberikan makanan buka kepada orang-orang yang berpuasa. Ada sebagian kita yang mampu, ada sebagian kita yang nggak mampu ya Rasulullah. Ada mereka yang bisa ngasih makan kepada orang-orang yang berpuasa, hendak berbuka. Kita yang fakir ini, kita juga kepingin pahala itu ya Rasulullah. Tapi kita nggak mampu. Apa kata Nabi Muhammad? Kalian bisa mendapatkannya tidak harus dengan makanan yang berat, dengan makanan yang mahal. Kalian bisa mendapatkan pahala ini walaupun hanya dengan seteguk air putih. Walau bisyarbati ma'in, bimadqati labanin, atau dengan seteguk air susu, atau bitamratin wahidatin, atau walaupun hanya dengan 1 butir kurma. Oleh karenanya para hadirin, ini menjadi satu kebiasaan yang harusnya kita lestarikan, dan ini diajarkan oleh kami punya orang tua. Jadi dulu abah saya itu, saya masih kecil, para hadirin sering kalau sudah mendekati Ramadan atau di hari pertama Ramadan, kalau abah ada rezeki, disuruh kita ngantar kurma ke masjid-masjid. Nah, antar ke masjid sana, nanti antar ke masjid, kita naik sepeda, kita ngantar kan ke masjid. Nah, kita dulu nggak tahu, ya, cuman menjalankan perintah daripada orang tua saja. Ternyata para hadirin pahalanya besar. Setelah kita tahu dan membaca hadisnya Nabi Muhammad, kalau dari 1 kurma itu dimakan oleh mereka orang-orang yang berpuasa, maka akan dapat 3 keutamaan. Diampuni semua dosa, dibebaskan dari siksa neraka, dan mendapatkan pahala orang yang berbuka tadi. Jadi pahala puasanya menjadi double. Kalau dimakannya 2 orang, berarti dapat pahala puasa 3. Puasanya sendiri dan 2 puasa daripada orang yang berbuka dengan makanan yang kita beri. Dan ini bisa kita amalkan. Nah, biasanya banyak para musafir atau warga yang mereka sebelum maghrib sudah pergi ke masjid-masjid yang ada di desa-desa. Apa jenengan titip itu di masjid, jenengan taruh air mineral, jenengan taruh kurma, jenengan kalau ada rezeki lebih jenengan kirimi masjidnya, jenengan taruh kue atau nasi bungkus di masjid, dimakan oleh mereka orang-orang yang berbuka di masjid, panjenengan dapat pahala yang begitu luar biasa. Dan itu para hadirin bisa kita dapatkan bukan dengan jumlah yang besar. Oh, kita harus ngasih 10 bungkus buatan, 1 bungkus saja. 1 bungkus kita bisa dapatkan keutamaan diampuni dosa semuanya,
mendapatkan jaminan bebas dari neraka, dan juga mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Betapa indahnya jika ajaran Nabi Muhammad ini kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari di bulan suci Ramadan. Maka para hadirin, monggo sarang-sarang di bulan Ramadan kita tata niat yang kuat untuk saling berbagi, saling memberikan makanan buka kepada mereka kaum muslimin yang berpuasa, dan semoga Allah panjangkan umur kita semuanya sehingga kita bisa mendapati bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, dan Allah lancarkan rezeki kita sehingga di bulan Ramadan nanti kita semuanya bisa berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan daripada bantuan kita, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kita tutup dengan doa para hadirin. Dan ini setelah ini kalau mohon izin pamit langsung karena ada acara lagi yang kedua. Sekarang sudah jam 9:30. Nah, kira kalau tasik lami teng mriki di acara kedua kebagian makane maksudnya. Nah, jadi setelah ini kita tutup dengan doa singkat. Setelah itu saya mohon izin pamit untuk melanjutkan ke acara yang kedua. Nah, kita tutup dengan doa bersama-sama. Para hadirin, semoga apa yang kita panjatkan bersama di malam hari ini diijabahi oleh Allah Ta'ala dan menjadi saat datangnya hidayah untuk kaula panjenengan sedaya, sehingga kita bisa menjadi hamba-hamba Allah yang soleh-solehah semakin hari semakin baik, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Rabbi ya Allah, berkahi kami di bulan Sya'ban ini ya Rabb, dan sampaikan kami kepada bulan Ramadan. Kami rindu Ramadan ya Allah. Hati kami bahagia menyambut Ramadan ya Allah. Kami rindu malam-malam yang indah di bulan Ramadan ya Allah. Kami rindu menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan ya Allah. Kami rindu berdoa dan meneteskan air mata di bulan Ramadan ya Allah. Dan kami rindu untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Maka ya Rabb, berkahi sisa umur kami, panjangkan umur kami, sehingga kami semuanya Kau takdirkan untuk bisa menikmati indahnya bulan Ramadan. Dan ya Allah, sebelum Kau takdirkan kami untuk mendapati bulan yang indah, bulan suci Ramadan, kami mohon kepadamu ya Allah, bersihkan segala dosa kami. Ampuni segala kesalahan-kesalahan kami ya Allah. Kesalahan yang kami sengaja ataupun yang tidak kami sengaja. Kesalahan dan dosa yang kami sadari ataupun yang tidak kami sadari. Dosa yang terang-terangan dan dosa yang kami lakukan sembunyi-sembunyi ya Allah. Dan semua daripada kesalahan-kesalahan kami yang pernah kami lakukan di masa lalu dan masa sekarang. Dan juga ampuni dosa istri kami ya Allah. Dosa kedua orang tua kami ya Allah. Dosa guru-guru kami ya Allah, dan dosa siapapun yang pernah berbuat baik kepada kami, dan dosa mereka orang-orang yang pernah zalim kepada kami. Bersihkan semua dosa kami ya Rabb, sehingga kami masuk ke bulan Ramadan dalam keadaan kami semuanya bersih daripada dosa. Hati kami telah Kau bersihkan dari segala penyakit, sehingga kami semangat untuk beribadah di bulan suci Ramadan. Dan ya Allah, betapa banyak Ramadan yang telah kami lalui, tapi ternyata ya Rabb, kami hanya semangat beribadah di awal-awalnya saja. Maka ya Allah, Ramadan yang akan datang jangan samakan dengan Ramadan kami yang telah berlalu ya Rabb. Jadikan Ramadan yang akan datang ini ya Allah, Kau berikan kepada kami hidayah, sehingga kami semangat beribadah dari awal Ramadan sampai penghujung Ramadan, dan bahkan sampai penghujung daripada kehidupan kami ya Allah. Dan ya Allah, jadikan kami orang-orang yang bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Jadikan istri kami, keluarga kami, orang-orang yang kami cintai, mereka mendapatkan kemuliaan malam Lailatul Qadar. Dan ya Rabb, di bulan Sya'ban ini, bulan yang penuh dengan keberkahan, kami mohon kepadamu ya Allah, kabulkan segala hajat kami ya Rabb. Engkau yang maha tahu tentang hajat kami ya Allah. Kami memohon, kami meminta, kami bermunajat kepadamu ya Rabb, karena kami ingin menunjukkan kepadamu bahwasanya kami butuh kepadamu ya Rabb. Siapa lagi yang akan mengabulkan hajat kami jika bukan Engkau ya Rabb? Siapa lagi yang akan memenuhi kebutuhan kami jika bukan Engkau ya Allah? Siapa lagi yang akan menyembuhkan penyakit kami jika bukan Engkau ya Allah? Maka ya Rabb,
kami angkat tangan kami memohon kepadamu, jika ada di antara kami yang sakit, sembuhkan ya Allah. Istri kami yang sakit, sembuhkan ya Allah. Orang tua kami, guru-guru kami, siapapun yang berjuang bersama kami dan yang pernah berbuat baik kepada kami, sembuhkan semuanya ya Rabb. Dan ya Allah, berikan hidayah kepada kami, hidayah untuk keluarga kami, hidayah untuk santri-santri kami, hidayah untuk mereka yang berjuang bersama kami. Dan ya Allah, jadikan kami hamba-hambamu yang saling mencintai karenamu ya Rabb. Dan jangan tanamkan kebencian dalam hati kami. Dan ya Rabb, bersihkan hati kami dari segala penyakit hati, agar kami bisa mencintaimu dan mencintai kasihmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ya Allah, kami hamba-hambamu yang rindu rahmatmu ya Rabb. Kami hamba-hambamu yang rindu maghfirahmu ya Rabb. Maka ya Allah, pandang kami dengan pandangan rahmatmu, pandang kami dengan pandangan kasih sayangmu. Wala tuharrimna ma indaka li syarri ma indana. Jangan kau haramkan apa yang akan kau berikan kepada kami sebab kemaksiatan yang telah kami lakukan ya Rabb. Jangan kau haramkan untuk kami apa yang hendak kau berikan kepada kami ya Allah sebab kemaksiatan kami ya Rabb. Dan ya Allah, mudahkan kami semuanya untuk bisa selalu berkunjung ke Mekah dan Madinah, menjalankan ibadah haji dan umrah dan ziarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami ingin ya Allah, suatu saat nanti kau takdirkan kami bisa berziarah ke Mekah dan Madinah bersama mereka yang hadir di majlis ini semuanya ya Rabb, bersama keluarga mereka, bersama orang tua mereka, bersama orang-orang yang mereka cintai ya Allah. Dan ya Allah, berikan kepada kami rezeki yang halal penuh berkah, jauhkan kami dari yang haram, cukupkan kami dengan yang halal ya Allah. Allahumma rzuqna arzakan katsiratan la tu'adzibna 'alaiha. Berikan kepada kami rezeki yang banyak, yang kau tidak hisab kami dengan rezeki itu ya Allah, yang kau tidak siksa kami dengan rezeki itu ya Rabb. Dan ya Allah, jika ada di antara kami yang hadir di malam hari ini dalam keadaan yang sulit, maka permudah segala keadaan kami ya Rabb. Yang punya hajat, kabulkan hajat kami ya Allah. Yang sakit, sembuhkan penyakit kami ya Allah. Yang punya hutang, lunasi hutang-hutang kami ya Allah. Yang punya masalah, segera datangkan solusinya untuk kami ya Rabb. Birahmatika ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Farij al-muslimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. Dan kita bacakan Fatihah untuk air barokah yang disediakan oleh panitia. Semoga dengan wasilah kita meminumnya, Allah berikan keberkahan kepada kita, kesehatan zahiran wa batinan, dan Allah kabulkan segala hajat ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Bismillahil Fatihah. Dan jangan lupa Bapak Ibu, besok waktunya rutinan bersama kami Ahad pagi di Aula Pondok Pesantren Al-Bahjah, dan malam harinya, malam Senin, waktunya rutinan akbar di Majelis Asyifa di Mabes Asyifa Jeli Karangrejo. Untuk umum muslim dan muslimat, monggo sarang-sarang dihadiri waktu kita untuk menghadiahkan pahala tahlil dan khatmil Quran kepada para leluhur-leluhur kita semuanya, terutama ini di bulan Sya'ban, waktu yang tepat untuk kita mengirimkan pahala tahlil dan Al-Quran bersama-sama di majelis. Nah, monggo dihadiri Beijing malam Senin ba'dal Isya di Mabes Asyifa. Semoga semuanya ditakdirkan bisa hadir dalam keadaan sehat walafiat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.